Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa ya. Walaupun lagi ada banyak masalah, namun kita tetap mau bilang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih inti dari kekristenan itu? Kita datang beribadah setiap hari Minggu, kita menonton khotbah, kita membaca firman. Cuma satu tujuannya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Katakan, amin. Ya, tidak ada yang lebih penting dari itu. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan dan kita menghidupi kehendak Tuhan itu, maka itulah kebahagiaan kita. Saya melihat banyak anak muda di sini. Ya, anak muda enggak usah coba-coba bikin jalan sendiri. Berjalanlah di jalannya Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan, karena itu kebahagiaan di dalam hidup kita. Percayalah, tidak ada kebahagiaan lain selain ketika kita mengerti kehendak Tuhan, lalu kita berjalan di dalam kehendak itu. Kehendak Tuhan itu bukan berbicara tentang enggak ada masalah. Kehendak Tuhan itu bukan berbicara tentang hidup ini enak-enak terus, berkat banyak, uang banyak. No. Mengerti kehendak Tuhan, sekalipun engkau di dalam lembah kekelaman, kalau engkau tahu itu kehendak Tuhan, engkau bisa berbahagia. Makanya Daud bisa menulis Mazmur, sekalipun aku dalam lembah kelam, apa dia bilang? Ku tak takut sebab kau besertaku. Waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Enggak peduli seberapa sulit jalan itu, asal itu kehendak Tuhan, berjalanlah. Dan saya berdoa supaya itu menjadi kerinduan kita semua untuk memahami kehendak Tuhan. Karena di dalam hidup ini ada begitu banyak jalan tentunya. Tapi hanya satu jalan yang akan membawa hidup kita ini berbahagia, yaitu jalan Tuhan. Dan saudara percaya enggak kalau Tuhan itu masih berbicara, Tuhan itu masih menuntun, Tuhan itu masih mau memberitahu kepada kita tentang jalan-jalan Tuhan. Jangan gagal fokus, enggak usah lihat orang baru datang, lihat saya saja. Orang Kristen tuh kepo sukanya ya, cuma orang lewat dilihatin. Sudah gagal fokus kan, bagaimana mau fokus sama jalan Tuhan coba? Ya, fokus sama saya aja dengar khotbah, nggak bisa. Ada orang lewat, alias kepo. Ya, jangan kepo, amin. Kepo Tuhan aja, kita kepoin Tuhan aja. Ya, apa itu rencanamu Tuhan? Apa kehendakmu Tuhan? Ya, mari kita buka bersama Mazmur 25. Kita baca ayat yang ke-12 saudara. Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-14 ya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Baca bersama dengan suara keras 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat berikutnya ayat 13 dikatakan 1, 2, 3. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, ketika engkau membaca ini, kita mau nggak ini terjadi? Ayat 12 tadi berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam hidup ini penuh dengan pilihan, iya Pak ya. Ya, kalau bicara soal pilih jodoh, apalagi ya, anak-anak muda di sini, di depan kita tuh banyak sekali jodoh yang dibentangkan. Ya, tapi ingat, jangan salah memilih, jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Amin. Ya. Jangan mabok cinta, ya. Sampai ada orang bilang gini, kalau saya masa muda itu saya habisin dengan kerja, cari uang, karena makan itu perlu uang. Teman saya itu makannya cinta, sekarang udah kritis.
Ya, jangan makan cinta. Bohong, apalagi yang perempuan-perempuan, jangan mau ditipu hari-hari ini. Ya, cuman dapat WA ngomong, kamu cantik deh. Ih, udah kelepek-lepek bercermin. Ih, aku cantik. Kelihatan banget jati dirimu belum pulih. Ya, orang kalau jatinya udah pulih, mau dipuji mau kagak terserah. Saya percaya saya itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, jangan kelepek-kelepek cuma karena pujian jatuh cinta. Ya, lalu akhirnya nekat. Ya, kemarin saya lihat satu berita kejadian baru-baru bulan Agustus ini di Tangerang, dua pemudi bunuh diri di satu apartemen. Ya, waktu diketok-ketok nggak dibuka, ternyata dibuka paksa sudah mati bersama. Lalu mereka menulis surat wasiat meminta supaya mereka dikuburkan bersama-sama. Ternyata karena tidak disetujui hubungannya sama orang tua. Bisa begitu loh, ya pikirannya itu loh. Kenapa iblis ada di balik semuanya? Kalau orang dalam terang Tuhan tidak mungkin seperti itu. Ya, nggak mungkin saudara. Bayangkan cuma karena nggak disetujui. Ya, minum potas sama-sama, tulis surat wasiat, jangan meminta kepada pihak polisi tidak usah mengusut kasus mereka karena mereka memang bunuh diri sengaja karena mereka mau sehidup semati. Minta dikuburkannya bersama-sama, tapi keluarga perempuannya bilang maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan dari mereka karena yang wanita akan dibawa pulang ke kampungnya. Kita lihat hari-hari ini iblis bekerja begitu luar biasa. Tuhan dikatakan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Jalan Tuhan tidak selalu mulus. Ya, jalan Tuhan tidak selalu rata, tetapi itu yang terbaik. Dan kita harus memilih jalan Tuhan itu. Saya ketika bertobat, saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau nikah. Saya mau melayani Tuhan saja. Saking saya jatuh cinta sama Tuhan. Ya, saya hanya mau hidup untuk Tuhan saja. Tapi satu kali ketika saya berdoa, saya dapat suara Tuhan yang berkata begini, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kayaknya Anda keberatan ya saya ngomong begitu. Ya. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau saya menikah, saya berdoa. Bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Saya tidak mau menikah kalau saya salah menikah. Jadi saya minta Tuhan yang tunjukin jodohku, karena bagiku pernikahan itu semata-mata untuk menggenapi rencana Tuhan. Jangan sampai saya menikah terus suami saya menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya. Mending gak usah kawin, gak usah nikah. Atau sebaliknya, engkau menikah, akhirnya istrimu menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Banyak orang dulu pelayanan, begitu menikah nggak pelayanan lagi. Kenapa? Karena tidak satu visi, nggak satu hati. Ya, suaminya marah-marah kalau dia ke gereja. Makanya kita berdoa. Ada banyak hal di hidup ini yang kita harus pilih. Saya sudah banyak ketemu orang Kristen konseling akibat masalah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen kebanyakan karena salah pilih jalan. Itu aja masalahnya, salah pilih jodoh, salah semua, salah ambil keputusan, ya. Kalau cuma salah pilih jurusan angkot, masih bisa diturunin di tikungan jalan. Salah masak nasi, ya, masih bisa ada orang bilang apa daya, nasi sudah jadi bubur, bubur dikasih kerupuk, dikasih ayam, kasih bawang goreng jadi bubur ayam. Tapi kalau saudara salah memilih jodoh, menderitalah engkau seumur hidup. Makanya hati-hati. Tapi ayat ini berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow. Persoalannya sekarang, apakah kita ini hidup takut akan Tuhan? Kalau saudara menjadi orang yang takut Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalanmu. Apapun di hidup ini Tuhan akan tunjukkan jalan. Bagaimana menjadi orang yang takut Tuhan? Bapak Ibu, kita belajar dari kisah hidupnya Yusuf. Ya, mari kita buka Kejadian pasal 39.
Ya, kita akan lihat di sini kisah tentang Yusuf ya. Kita tahu bersama saudara, Yusuf ini dia itu orang yang sangat takut akan Tuhan. Ya, luar biasa. Singkat cerita, Yusuf disayang oleh papahnya, lalu keluarganya iri sama dia, lalu mereka mencoba membunuh dia, lalu mereka bilang gini, kalau kita bunuh dia kita nggak dapat apa-apa, rugi, dia cuma mati. Jadi lebih baik kita jual dia, lumayan dapat duit. Ya, mereka jual Yusuf, mereka pulang pura-pura bawa jubahnya Yusuf dikasih darah domba, lalu bapaknya tanya, Yusuf mana? Nih jubahnya Yusuf sudah berdarah, dia diterkam sama singa. Bapaknya nangis, padahal mereka jual Yusuf. Lalu akhirnya singkat cerita, Yusuf berada di rumah Potifar. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saudara dengar baik, waktu engkau hidup takut Tuhan, sekalipun orang lain merancangkan yang jahat atas hidupmu, tapi Tuhan sanggup mengubah yang jahat itu menjadi baik. Sekalipun orang mengutuk hidupmu, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Baca bersama Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Ayat yang pertama, adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, orang yang takut akan Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan berhasil. Lalu dia tinggal di rumah Potifar orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, buat sampai orang melihat bahwa hidupmu itu disertai Tuhan. Orang bisa nggak lihat hidup kita disertai? Bisa. Buktinya Potifar melihat bahwa Yusuf sangat disertai Tuhan. Kalau Yusuf bisa disertai Tuhan, kira-kira kita bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Minta pada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan biar orang lain melihat hidupku disertai Tuhan. Dari mana orang bisa melihat hidupmu disertai Tuhan? Yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat itu berhasil. Sehingga orang melihat. Bisa saudara minta, kalau Yusuf Tuhan lakukan seperti itu pada hidup Yusuf, minta supaya Tuhan juga lakukan itu dalam hidup kita. Lalu di sana dikatakan, ayat yang keempat, karena Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, ayat 4 baca bersama, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya pada kekuasaan Yusuf. Saya mau tanya, berarti Yusuf ini menjadi orang yang dipercaya. Hati Potifar percaya 100% kepada Yusuf, sehingga dikatakan maka Yusuf mendapat kasih ya. Yusuf mendapat kasih dari tuannya itu, dan saudara ya, dia diberi kuasa atas segala miliknya, diserahkannya dalam kekuasaan Yusuf. Semua diserahkan kecuali satu, tante Potifar. Tidak boleh Yusuf menguasai, karena itu istri Potifar. Ayat yang kelima berkata di sana, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, baca bersama. Di sana dikatakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wow saudara, waktu kita hidup menjadi orang yang takut Tuhan, bahkan orang lain pun diberkati, kecipratan berkat dari hidup kita. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, orang lain menikmati berkat dari hidup kita.
Dikatakan di sana sejak Yusuf menerima kuasa dalam rumah Potifar, semua yang dipunyai orang Mesir itu diberkati Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf ini kelakuannya baik, juga mukanya ganteng, mirip-mirip suami saya. Ya, saudara, sudah kelakuannya baik, ya, parasnya elok. Siapa yang nggak mau ambil mantu laki-laki begini? Iya nggak ibu-ibu? Kalau punya anak cewek mau nggak angkat cowok seperti Yusuf jadi mantunya? Ya, sudah kelakuannya baik, takut Tuhan, disertai Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, cari jodoh itu yang benar. Nomor 1, takut akan Tuhan. Kita nggak cari yang kaya, jangan cari yang punya jabatan, tapi cari orang yang takut Tuhan. Kalau tanda-tandanya seganteng apapun, sekaya apapun, dia nggak takut Tuhan, say goodbye, putus saja. Ya, itu sudah harga mati. Ya, saya bilang jangan sampai kamu jatuh sama laki-laki yang salah. Ketemu cowok merokok, putus dulu, suruh dia berhenti rokok dulu. Amin. Yang cewek-cewek di sini, kau punya pacar merokok, putus. Ya, jangan sampai nanti kau sudah menikah, uang buat beli beras nggak ada, habis buat beli rokok. Jadi jangan sampai engkau dibodohi. Dan apa yang dikatakan di sana? Ya, Tuhan memberkati isi rumah dari Potifar. Karena Yusuf itu disertai Tuhan, dia itu elok parasnya, manis kelakuannya. Coba yang cowok-cowok di sini dan kita semua, ayo kita mau jadi orang yang kelakuannya baik. Orang itu saudara, kalau kelakuannya baik, walaupun mukanya pas-pasan, kelihatan bagus. Iya apa iya? Yang mukanya pas-pasan bilang amin. Amin, ya saya juga amin gitu ya. Karena saya merasa saya ini juga pas-pasan. Ya, pas dilihat suami saya pas cantik. Ya, kan pas-pasan, nggak apa-apa toh, pas-pasan menurut ukuran kita toh. Ya, kalau kelakuanmu itu baik, itu akan menunjang mukamu yang pas-pasan. Ya, sudahlah, kita ini semua pas-pasan karena kita ini bukan standar internasional, kita ini SNI. Ya, NS itu ya mukanya, hidungnya agak masuk ke dalam, ya kulitnya agak sawo mateng, yang penting jangan sawo busuk. Ya, sudah memang seperti inilah kita ya, standar nasional Indonesia. Tapi ya, sekalipun kita ini pas-pasan, kalau kelakuannya baik, percaya nggak, nasibmu itu bisa baik. Karena perubahan nasib selalu mengikuti perubahan karakter. Waktu karaktermu berubah, kelakuanmu baik, maka nasibmu juga berubah. Nasib itu bukan Tuhan yang buat. Di hidup ini ada dua, ada takdir, ada nasib. Takdir nggak bisa dirubah, itu keputusan Tuhan. Tapi nasib itu kita yang buat. Jadi menurut saudara, jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang takdir angkat tangan. Istrimu itu loh, suamimu di sampingmu itu kira-kira takdir atau nasib? Saya mau tanya nih, yang bilang takdir angkat tangan. Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kan di dunia ini ada dua kan, ada nasib, ada takdir toh. Nah saya mau tanya, istrimu coba lihat-lihatan istri sama suami, lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, jangan lihat suami orang. Lihat pasangannya sendiri-sendiri. Kira-kira itu yang duduk di sampingmu itu nasib atau takdir? Ada yang bilang sip, sip, sip. Mau bilang nasib tapi nggak keterusan. Ya sebenarnya dia mau begini, nasib ya nasib bu. Ya, nasib iya.
Ya, bisa nasib, bisa takdir. Saya sama suami saya itu takdir Tuhan. Nggak usah tepuk tangan. Kenapa saya bisa bilang takdir Tuhan? Ya, saya bertemu lewat doa, kita itu berdoa, kita ketemunya di gereja, di pelayanan. Ya, kalau orang tanya, ibu kok bisa sih ketemu sama bapak dari Solo, ibu Sulawesi? Saya bilang iya, kami ketemunya di gereja, lagi pelayanan. Itu tempat yang paling kudus untuk ketemu jodoh di gereja. Ya, tempat terbaik ketemu jodoh itu di gereja, di persekutuan, daripada ditanya dulu ketemunya di mana? Di terminal. Aduh, lu cari jodoh apa cari preman ya? Ketemunya di mana? Di angkot. Ya, kalau ketemunya di mana? Di gereja, kan gimana gitu ya? Lalu kami nggak langsung jadian, melalui proses kita doa puasa, kita bergumul dulu. Lama saudara. Ya, saya tengking dulu suami saya dalam nama Yesus untuk menguji toh. Tapi akhirnya Tuhan pertemukan dan jalan itu dibuka. Makanya saya bilang takdir Tuhan. Kita bukan yang ketemu langsung lihat-lihatan langsung jatuh cinta ting 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 ting. Ya, enggak, lewat proses, lewat pergumulan. Itu takdir. Ya, tapi yang hari ini berkata ini nasib saya, Bu. Tapi jangan takut. Alkitab bilang nasib bisa dirubah, bukan diganti ya. Jangan diganti ya. Nasib bisa dirubah. Tergantung kita yang mengubahnya. Makanya jangan salah pilih. Lalu dikatakan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Yusuf ganteng. Yusuf termasuk brownies, brondong manis. Jadi makanya tante Potifar suka sama Yusuf. Lalu dia ajak Yusuf tidur. Tetapi ayat yang ke-8 berkata, Yusuf langsung menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apapun di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Dia nggak bilang bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Potifar. Enggak. Dia bilang bagaimana mungkin aku berbuat dosa, kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Orang yang takut akan Tuhan, dia tahu semua dosa yang dilakukannya itu dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Orang yang takut Tuhan sadar bahwa apapun yang dilakukan Allah itu melihat. Mungkin Potifar nggak lihat. Sekarang kan banyak orang bisa sembunyi-sembunyi toh, melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Nggak usah angkat tangan di sini yang lagi selingkuh. Nggak usah, dalam hati saja kau tertuduh. Ya, jangan kau main-main dengan dosa, jangan. Beberapa waktu lalu ada jemaat Misbah Doa bersaksi, Bu Debi saya mau bersaksi. Suami saya itu tadinya kami hidup biasa saja, dia bekerja biasa saja, keuangan kami juga biasa saja, pas-pasan. Lalu suami saya ini berdoa supaya dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi ketika suami saya ini masih pas-pasan, dia itu takut Tuhan, Bu. Kami doa sama-sama tiap malam ada Misbah Doa dengan keluarga. Lalu kami mulai berdoa supaya Tuhan berkati, suami saya diberkati Tuhan, Bu. Akhirnya dia dapat pekerjaan proyek di Jakarta. Lalu suami saya mulai bolak-balik Jakarta ke desa, ke kampung, ke kotanya. Ya, Jakarta kota, Jakarta kotanya. Lalu istrinya ini merasa aneh, saudara. Ya, istri itu kan pasti tahu perubahan suami. Dia merasa suami saya ini kok beda gitu ya. Lalu dia terus berdoa, dia pikir itu iblis sekali. Mereka memang diberkati ekonomi keluarganya, langsung ya puji Tuhan lah. Tiba-tiba satu kali suaminya ini di Jakarta mau pulang, saudara, ke kotanya. Dia foto di hotel pakai kacamata hitam, dia selfie.
Dia kirim ke istrinya, sampai ketemu ya, ini aku udah siap-siap mau balik ke airport. Ya, kangen sama kamu. Sama istrinya dilihat fotonya, digedein fotonya. Dia pakai kacamata hitam, di kacamata itu ada cewek duduk di depannya pakai rok mini. Tuhan itu kalau mau membukakan dosa itu selalu ada cara ya. Hati-hati ya bapak-bapak ya. Tatap mata saya. Saya tidak menakut-nakuti, karena Tuhan tahu. Engkau harus punya rasa takut akan Tuhan. Lalu istrinya lihat, kok ada cewek pakai rok mini duduk tepat di depannya dia, pangku kaki. Lalu dia bilang, "Pak, itu siapa itu? Di kacamatamu kok ada perempuan?" Dia kaget saudara, dia balas gini, "Oh iya mah, pantesan tadi malam memang aku rasa kayaknya ada roh halus masuk di kamarku." Haleluya ya saudara. Orang itu ya, dia pikir Tuhan tuh enggak tahu loh. Ada roh halus, dia bilang. Memang itu makhluk halus. Halus banget pakai rok mini ya. Lalu istrinya bilang, "Enggak, itu bukan setan, Pak. Itu setan, itu manusia yang menjelma menjadi setan. Jadi cepat pulang, kita selesaikan." Bayangkan saudara, mau pulang. Itu kalau pilot pesawatnya nggak jadi landing, terbang lagi. Cip, langsung terbang lagi. Soalnya ditunggu istrinya, penjelasannya. Akhirnya dia pulang. Tadinya dia bantah terus, "Dah, aku tuh nggak tahu." "Iya bener tuh nggak ada loh, kenapa bisa ya?" Istrinya bilang, "Aku tuh berdoa. Memang akhir-akhir ini aku sering mimpi kamu tuh melakukan gini. Akhirnya dia berdoa buat suaminya, lalu suaminya nangis, dia ngaku. Kalau iya, selama ini dia kalau ke Jakarta awalnya hubungi teman orang Kristen pelayanan di gereja. Lalu akhirnya biasanya mereka ngopi, tiba-tiba mulai, "Ayo kita coba-coba lihat ini loh." Pergi ke kafe, pergi naik klub, lihat cewek-cewek nari-nari begitu. Lama-lama ceweknya dibawa pulang ke hotel. Hati-hati saudara, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang akan merusak hidupmu. Cepat, Anda harus berani berkata tidak. Walaupun dibilang kurang gaul, kurang ini, kurang itu, tinggalkan. Ya, jangan engkau membawa diri hidup takut Tuhan supaya engkau mengalami berkat Tuhan. Ya, ada seorang WL curhat ke saya, "Bu, saya tuh WL di gereja, saya diskors sekarang." "Kenapa kamu diskors?" Jadi gini ceritanya, saya nih diajak meeting teman saya, Bu. Meetingnya di Kemang. Yaitu tempatnya naik klub. Terus saya nggak tahu, memang meetingnya itu jam 10 malam. Jam 10 malam itu kan udah waktunya orang tidur toh. Kenapa kau baru keluar? Kau kelelawar atau manusia? Ya, dia baru pergi meeting. Lalu sampai di sana, "Bu, saya nggak tahu kalau itu naik klub." Saya dikasih minum, Bu. Ternyata itu wine. Saya bilang, "Tadi waktu kamu minum wine itu kamu pikir itu teh tawar?" "Iya, saya dijebak, Bu. Akhirnya saya mabok." "Oh, jadi kamu dijebak sampai mabok?" "Iya, Bu. Waktu saya lagi mabok, ada cewek-cewek begitu di belakang saya, peluk-peluk saya, pakai baju seksi, difoto sama teman saya, di-upload. Lalu ketahuan orang gereja, saya diskors, Bu. Jadi kamu dijebak sampai mabuk, terus kamu difoto." Saudara, menurut saudara ada orang dijebak sampai mabuk? Hah? Kalau nggak kesadaran, ya kita minum kan kita tahu, oh ini rasanya kok, emang waktu diminum rasanya Sprite atau Fanta gitu, kan beda toh, nggak usah lah pura-pura. Terus sekarang masalahnya apa? Gini loh Bu, orang Kristen itu ya, apalagi pendeta ya, so rohani loh. Masa saya baru sekali gitu aja udah diskors, ya? Terus mau apa? Padahal kan Alkitab berkata, Yesus aja duduk sama pelacur loh. Terus saya bilang gini, maaf ya, Yesus memang duduk sama pelacur, tapi itu pelacur yang bertobat dan dia mau dengar pengajaran Yesus. Tapi Yesus tidak pergi ke tempat pelacuran seperti kau. Lalu kau duduk dengan pelacur. Kau tuh jangan putar-putar balik ayat ya. Orang-orang sekarang itu banyak putar-putar balik ayat saudara. Apalagi yang menganut kasih karunia. Kita ini di zaman kasih karunia, mau hidup kita kayak apapun juga tetap Tuhan itu selamatkan kita. Nggak usah sok suci, nggak usah sok rohani.
Saya bilang, kamu kan WL, itu pelacur bertobat datang sama Yesus. Kalau kamu sudah bertobat tapi melacurkan diri, itu beda ya. Kamu diskors syukur, bertobat, berubah. Saudara, hidup takut akan Tuhan. Ya, akhirnya yang tadi istrinya itu yang lihat di kacamata, dia bilang, akhirnya saya berdoa, Bu, Tuhan, lebih baik kami miskin lagi daripada kami kaya, suami saya kaya tapi hidupnya seperti ini. Tuhan, ambil pekerjaan itu. Enggak lama, sebulan kemudian suaminya kehilangan pekerjaan, saudara. Tapi nggak ada pekerjaan, akhirnya duduk lagi di kaki Tuhan, mesbah lagi, dan mereka hidup takut Tuhan lagi. Tapi istrinya berdoa lagi, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih pekerjaan, kasih di tempat yang baik, jangan di luar kota, mau sekota sama suami. Tiba-tiba suaminya dapat pekerjaan, langsung ditempatkan di posisi yang tinggi. Bapak Ibu, ketika engkau takut akan Tuhan, Yusuf takut Tuhan, dia tolak langsung Tante Potifar. Ya, walaupun pada akhirnya kita tahu ceritanya Yusuf di penjara, karena pasti Om Potifar akan membela istrinya. Saya mau tanya, kira-kira Potifar kenal nggak siapa Yusuf? Kenal. Tadi Alkitab bilang Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Kira-kira Potifar kenal nggak siapa istrinya? Bapak-bapak, engkau kenal nggak istrimu? Atau kenal istri tetangga? Ya, pasti orang yang paling mengenal istrinya itu siapa? Suami. Kalau Tante Potifar sampai menggoda Yusuf yang masih muda, ganteng, berarti memang kan Tante Potifar ini tipe tante macam apa? Ya, memang berarti tipe tante girang, yang girang-girang terus. Jadi kira-kira Potifar tahu nggak model istrinya kayak begitu? Tahu. Tapi pada akhirnya Potifar di depan semua orang, dia harus membela martabat keluarganya, dan dia harus mengorbankan Yusuf yang dia tahu bahwa Yusuf hidup takut Tuhan. Tapi tidak apa-apa, Tuhan izinkan. Di sini kita melihat bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi sebagian orang berpikir penjara bagi Yusuf itu adalah malapetaka. Ini yang saya bilang, saudara, jalan Tuhan. Ternyata penjara merupakan jalan Tuhan bagi Yusuf untuk dia bisa masuk ke istana Raja Fir'aun. Mungkin ketika di rumah Potifar, Yusuf berpikir, yes, ini rencana Tuhan. Saya dapat kekuasaan di rumah Potifar. Tapi Tuhan bilang, enggak Yusuf, tempatmu bukan di rumah Potifar, tapi tempatmu di istana raja. Waktu dia di penjara, dia ketemu dengan pencampur minuman. Lalu dia mulai ngobrol, lalu akhirnya singkat cerita Yusuf menafsirkan mimpi orang-orang di dalam tahanan. Lalu kemudian Raja Fir'aun bermimpi. Semua ahli mimpi dipanggil, nggak ada yang bisa mengartikan arti mimpinya Fir'aun. Lalu kepala pencampur minuman raja berkata, Raja, di penjara ada seorang yang suka menafsirkan mimpi dan banyak yang terjadi. Siapa? Yusuf, panggil dia ke sini. Yusuf terjemahan arti mimpinya Fir'aun. Akan datang masa kekeringan. Jadi semua harus disimpan gini. Lalu Fir'aun bilang, engkau bisa menafsirkan mimpiku, berarti engkau harus aku angkat menjadi perdana menteri, supaya engkau mengatur semua strategi bagi perekonomian di bangsa Mesir. Saudara, penjara merupakan jalan Tuhan bagi Yusuf untuk dia memperoleh segala janji berkat Tuhan. Jalan Tuhan tidak selalu mulus, tapi itu pasti yang terbaik. Jangan saudara salah berpikir, jalan Tuhan itu berat, tapi itu yang terbaik. Akhirnya Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Dia mengatur strategi di Mesir. Dia atur lumbung-lumbung harus simpan, save gandum. Di masa kelimpahan 7 tahun save gandum, karena akan datang masa kelaparan. Ketika kelaparan besar melanda seluruh bumi dikatakan pada waktu itu, hanya di Mesir yang menyimpan banyak gandum, karena Yusuf diangkat Tuhan menyelamatkan bangsa itu. Saudara, Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lalu dikatakan di sana tadi apa? Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya.
kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia. Bahkan perjanjiannya diberitahukan mereka, mereka akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mari hari ini kita mau sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau terus cari Tuhan, kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan kami percaya bahwa dikatakan tadi di sana Mazmur 25 kita kembali ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita nggak tahu hidup ini ke depan seperti apa. Saya mendapat tuntunan Tuhan ketika memasuki 2019. Tuhan mulai berbicara, ambil alih dunia media untuk pemberitaan Injil. Saya tidak tahu apa itu Tuhan. Ya, saya bilang ke suami saya bilang, ya kalau media itu berarti TV. Saya tanya ke beberapa stasiun TV swasta bagaimana untuk syuting di situ. Syaratnya terlalu berat, harus bayar 6 juta satu episode, harus bikin 10 episode, 60 juta. Saya mundur karena saya nggak punya uang. Tapi Tuhan bilang, cepat ambil alih. Siapa yang tahu kalau 2020 akan terjadi pandemi? Saya nggak tahu. Akhirnya saya mulai cari, lalu Tuhan tunjukkan YouTube. Saya kasih tahu ke suami saya mulai bikin YouTube. 2019 kami mulai syuting pakai peralatan yang sederhana, pakai handphone, naik di YouTube. Yang penting menggenapi apa yang Tuhan bilang. Lalu saya mulai terus, saudara, tidak ada yang menyangka 2020 pandemi datang. Gereja tutup, tidak bisa beribadah. Jemaat bingung mau dengar firman di mana. Lalu mereka mulai mencari khotbah-khotbah di YouTube. Channel saya ketika pandemi itu baru 50.000 subscribe-nya. Waktu pandemi setiap hari bertambah 1.000, setiap hari. Subscribe-nya nambah setiap hari, satu hari 1.000 subscribe. Kok enggak wow ya? Enggak wow loh. Wow loh Tuhan. Padahal YouTube itu aja ngomong kalau ada orang subscribe-nya bertambah satu minggu 1.000 tuh hacker. Nah, channel saya dihacker sama malaikat, satu hari nambah 1.000 subscribe. Hari ini hampir 700.000. Saya berdoa tahun ini 1 juta subscribe. Saudara, siapa yang melakukan itu? Ini ayat yang bilang Tuhan akan menunjukkan jalan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Makanya anak-anak muda takut Tuhan, jangan bikin dosa. Ya, dan orang itu sendiri, ayat 13 dikatakan tadi, menetap dalam kebahagiaan. Saudara mau nggak menetap dalam kebahagiaan? Siapa yang mau bahagia di sini? Semua. Ayo hidup takut akan Tuhan. Kalau ada dosa hari ini, tinggalkan, buang semua dosa. Hidup sungguh-sungguh takut Tuhan. Bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi. Apa yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita? Bukan harta, tapi takut akan Tuhan. Soal berkat, Tuhan yang akan memberikan. Tapi takut akan Tuhan, turunkan kepada anak cucumu. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, Mami tidak bisa awasi kalian 24 jam. Tapi ingat, ada mata Tuhan yang melihat hidupmu di mana saja engkau berada. Cuma itu yang selalu saya katakan kepada anak-anak. Ya, kita nggak bisa membohongi Tuhan karena ada CCTV-nya Tuhan. Saudara percaya nggak ada CCTV-nya Tuhan? Karena satu saat kita semua nanti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, dan disitulah akan dibuka semua. CCTV-nya akan ditunjukkan. Ya, tidak ada yang bisa tersembunyi. Ayo kita hidup takut Tuhan. Dan dikatakan ayat 14 tadi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, engkau mau menjadi sahabat karibnya Tuhan? Mau. Ayo bergaul karib dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dengerin firman, dengerin khotbah, baca Alkitab. Banyak dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Waktu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow enggak? Kalau Tuhan ngasih tahu sesuatu yang belum terjadi. Itu wow banget, dan itu kerinduan kita. Tapi syaratnya juga yang berikutnya, ayat 15 berkata, baca bersama, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bagaimana supaya kita itu benar-benar hidup takut Tuhan? Biar mata kita terus tertuju kepada Kristus.
Jangan beralih kepada yang lain Bapak Ibu, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Saya percaya, waktu kita hidup takut Tuhan, maka Tuhan yang pelihara hidup kita, kita tidak usah takut. Tadi saya katakan, ingat, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Ada CCTV-nya Tuhan. Ya, satu kali suami saya kehilangan kredit card. Lalu kita ingat, aduh terakhir dipakai di mana kredit card itu. Lalu saya ingat, waktu hari Sabtu kita ke asuransi, ke PT asuransi, ya kredit card itu di fotokopi untuk di auto debit setiap bulan. Pasti ketinggalan di sana. Saya telepon sekretaris dari perusahaan asuransi itu. Saya mau tanya Mbak, kemarin Sabtu kamu fotokopi kredit card suami saya kan? Iya Bu, ada ketinggalan nggak? Oh enggak ada Bu, kan saya udah kasih sama Bapak waktu itu. Jadi enggak ada ya Mbak? Enggak ada, kita cari-cari juga enggak ada. Akhirnya saya lapor ke bank. Lalu bank itu cek, dia bilang kapan hilangnya Bu? Pokoknya Sabtu dan enggak ada. Tapi ini Minggu ada pembelanjaan sekian juta. Hah? Di mana Mbak? Di mall ini, ya dia beli lemari, beli ini, pokoknya ada pembelanjaan. Waduh, saya bilang boleh difotoin? Boleh. Lalu saya datangi mall itu saudara. Saya ketemu sama bagian manajemennya, saya bilang saya minta tolong dibukakan tayangan CCTV. Hari Minggu jam 2 siang, itu ada pembelanjaan sekian juta, itu di kasir nomor berapa dan saya mau lihat orangnya. Waktu tadinya mallnya bilang, Bu maaf kami tidak bisa, kalau kamu tidak bisa saya akan lapor polisi. Nanti polisi yang datang. Oh ya udah Bu, tunggu sebentar. Mereka rapat lagi. Akhirnya saya boleh masuk ke ruang CCTV, tapi tanda tangan surat pernyataan bahwa saya tidak akan mempersoalkan masalah itu di hukum. Lalu akhirnya saya tanda tangan surat, saya dibawa masuk ke ruang CCTV. Itu ruang hanya kecil saudara, kayaknya 2 kali 1,5 itu kecil sekali, tapi isinya semua monitor kecil-kecil begini saudara. Lalu dia bilang gini, Ibu, pembelanjaan hari Minggu siang sekian juta itu di kasir nomor 7. Ini Bu orangnya, Ibu mau lihat ditunjukin. Ternyata sekretaris di perusahaan asuransi itu lagi gesek, pakai baju hijau, tas coklat, rambutnya dikucir. Waktu saya minta, akhirnya saya minta print out pembelanjaannya, dia beli lemari, dia beli baju, dia borong pokoknya saudara, dia gesek kredit card suami saya. Akhirnya saya pulang, waktu keluar dari mall itu saya telepon dia, Mbak, saya mau tanya sekali lagi Mbak. Saya sudah kantongi fotonya, saya sudah kantongi semua buktinya. Mbak benar-benar nggak tahu kredit card suami saya? Dia jawab, ya ampun Bu, demi Allah. Ada ya, orang berani bersumpah pakai nama Tuhan saudara. Ini orang yang tidak takut Tuhan. Saya bilang gini, Mbak, saya akan mengampuni kalau misalnya mbaknya lalai simpan kredit card itu atau make. Enggak Bu, demi Allah. Orang bodoh. Dia pikir sekarang ini untuk apalagi saya ini mantan FBI. Ya saya cari tahu begitu gampang. Dengan kecanggihan yang ada, saudara ya, apalagi nanti CCTV-nya Tuhan. Akhirnya saya telepon bosnya, Bu maaf ya, saya sudah tanya ke sekretarismu, dia bilang dia nggak tahu. Tapi hari ini saya ke mall ini, ternyata kredit card suami saya dipakai sama sekretarismu. Ya ampun Bu, iya. Nih, ya udah besok Senin Ibu ke kantor. Akhirnya kami ke kantor. Dia dipanggil di antara semua direksi perusahaan itu saudara. Perusahaan besar, dia didudukin. Lalu ditanya, Mbak, saya mau tanya kata bosnya, kamu nggak tahu perihal kredit card itu? Demi Allah Bu, saya juga udah tanya ke teman saya, waktu itu ada teman saya datang dari Jogja, mungkin ke bawah dia Bu, tapi dia juga nggak tahu. Lalu saya bilang, Mbak sekali lagi saya kasih kamu kesempatan mengaku Mbak. Sama jawabannya, demi Allah. Akhirnya saya buka semua buktinya, Mbak, ini foto siapa? Kamu pakai baju hijau, pakai tas coklat, rambutmu dikucir, kamu belanja sekian juta, ini bukti pembayaran. Kamu beli lemari, ada alamat pengiriman pakai rumahmu. Dia syok, nangis. Maaf. Air mata buaya. Sudah terlanjur.
Saat itu langsung bosnya bilang, maaf, dengan sangat menyesal saya pecat kamu hari ini. Untung kita ketemu Bu Debi. Kalau ketemu klien lain, perusahaan kita dituntut, kita bisa ganti rugi loh. Kamu minta maaf, nanti uang itu saya yang akan ganti ke Ibu Debi, dan hari ini kamu saya pecat. Setelah itu saya panggil dia keluar, saya bilang, Mbak, waktu saya telepon kamu kemarin, saya sudah dari mall, sudah ngantongi fotomu. Kalau hari itu kamu sadar, kamu minta maaf, saya tidak akan lapor ke bosmu. Tapi saya tunggu kesadaranmu, ternyata kamu bilang demi Allah. Saya bilang sama dia, kamu nggak takut ya Mbak sama Tuhan? Mata Tuhan melihat apa yang kamu buat. Kenapa hanya demi perkenanan kepada saya kamu melangkahi Tuhan dan bersumpah demi Allah? Kamu kerja berapa tahun di sini? Udah 20 tahun Bu. Kamu denger ya, semua orang tidak akan mengingat kebaikanmu 20 tahun. Mereka akan ingat pencuri kredit card. Dia ketemu kamu dimanapun, dia nggak akan ngomong, luar biasa loh, dia kerja 20 tahun baik banget. Enggak. Waktu dia ketemu kamu di mall atau di mana, berapa tahun kemudian, dia akan ngomong, itu dulu teman kerjaku, dipecat, kenapa? Nyuri kredit card orang. Saudara, saya bilang sama dia, Mbak, satu kali kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nanti ditanya, kamu pernah selingkuh nggak? Demi Allah Tuhan. Malaikat, demi Allah. Lalu Tuhan bilang, malaikat putar channel 5. Kau lagi di hotel sama perempuan, di depan mata semua orang. Karena itu hari ini masih ada kesempatan. Bilang, Tuhan, ampuni setiap dosaku. Aku mau hidup takut akan Engkau, supaya hidupku diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara, penyembahan bukan dari mulut, tapi dari sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan kesungguhanmu menghormati Tuhan. Karena orang yang dihormati Tuhan, mereka akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini, bilang kepada Tuhan, katakan pujian ini.